Halo anak-anak di rumah, semoga kalian masih tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan memiliki alam yang subur dan sangat kaya, baik itu di daratan maupun di perairan. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut hampir tersebar di lebih dari 13.000 pulau yang ada di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing pulau memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Namun, persebaran penduduk yang ada di Indonesia tidak merata di setiap wilayahnya. Kalian bisa memperhatikan peta persebaran penduduk di Indonesia berikut ini. Kalian bisa melihat keterangan warna yang ada di samping kiri. Jika warnanya merah, kepadatan penduduknya lebih dari 1.299 jiwa per kilometer persegi. Jika warnanya oranye agak muda, kepadatan penduduknya sekitar 600 hingga 1.299 per kilometer persegi. Dan kamu bisa melihat semakin hijau tua semakin jarang penduduknya. Hijau tua itu kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, anak-anak, melalui warna-warna itu kalian bisa membandingkan sekarang mana yang penduduknya padat dan mana yang penduduknya sedikit. Nah, kita bisa lihat pulau manakah yang paling padat penduduknya? Nah, pulau mana itu yang berwarna merah tua? Yaitu Pulau Jawa yang paling padat penduduknya. Selanjutnya, kita bisa melihat pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia. Kita cari yang warnanya hijau. Semakin hijau muda, semakin penduduknya sedikit. Pulau mana ya? Ya, Pulau Papua. Paling sedikit penduduknya di Indonesia. Selanjutnya adalah berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kita cari dulu letak Provinsi Lampung. Jika sudah ketemu, kita lihat warnanya dan kita bisa melihat berapa kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Di situ keterangannya 200 hingga 599 orang per kilometer persegi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kita cari Provinsi Papua Barat letaknya. Kalau sudah kita lihat warnanya hijau tua. Berarti kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi.
Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalian bisa mencari di mana provinsi tempat kalian tinggal. Kemudian dicari warnanya dan disesuaikan. Sehingga kalian bisa mengetahui berapa jumlah kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggalmu. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita akan menyimak video tentang suku-suku yang mendiami pulau di Indonesia. Menurut sensus dari BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, kita hanya mempelajari beberapanya saja. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, kalian bisa berlatih di halaman 79, di buku siswa halaman 79. Kalian menjodohkan antara pulau dan suku yang mendiaminya. Setelah itu, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Perhatikan peta persebaran agama di Indonesia. Nah, di situ terlihat bahwa semua agama tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai,
dan toleransi. Berikut ini ada bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalian bisa membacanya juga di halaman 82. Setelah membaca, kalian bisa mencari ide pokok pikiran di setiap paragrafnya. Selamat membaca. Setelah membaca, tentukan ide pokok pikiran paragrafnya. Setelah itu, kalian bisa mencocokkan dengan jawaban berikut ini. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai-nilai luhur, yaitu setiap warga negara bebas memeluk agamanya. Kemudian tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain dan saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalamnya yaitu saling menghargai, saling menghormati, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, kemudian menjenguk orang sakit. Sila berikutnya yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu bergotong royong, bekerja kelompok, mempelajari kebudayaan daerah lain, dan mencintai produk dalam negeri. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu bermusyawarah untuk memecahkan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara ikhlas. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan secara bertanggung jawab. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sekolah misalnya, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di rumah, contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Sedangkan di masyarakat yaitu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti,
ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Sudah selayaknya keberagaman yang ada di Indonesia bukan menjadi pemecah, tetapi justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Anak-anak, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.